Selamat siang dengan Ibu Gea, betul? Iya benar. Usia berapa Bu? 33. 33 tahun, alamat Pagar Dewa ya Bu ya? Hmm. Ibu, saya mau tanya sebelumnya Ibu pernah minum obat herbal nggak Bu? Waktu dulu sih pernah ini kan karena badannya tuh kan saya kecil, pengennya ya gemuk, jadi minum Obat herbal untuk gemuk badan ya Bu ya? benar. Belinya di mana Ibu? Dari di Shopee. Di Shopee. Online ya. Baik Ibu, sebelumnya minta waktunya 5-10 menit. Saya akan memberikan edukasi terkait penggunaan obat herbal tadi. Karena kebetulan Ibu kan sudah pernah minum obat herbal nih. Jadi kita lihat dulu nih obat herbal seperti apa yang aman untuk kita konsumsi. Oh iya. Jadi obat herbal itu kan sebenarnya obat yang berasal dari bahan alami, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya itu seperti kayak kunyit, jinten, seperti itu. Mungkin Ibu sebelumnya pernah minum itu belum? Kayaknya ya kalau kunyit pernah kan ada di jamu-jamu kayak gitu pernah. Nah, tapi sekarang itu kan bentuknya sudah dikemas oleh pabrikan, jadi kayak berbentuk tablet ya, bentuk pel-pel. Nah, yang Ibu minum itu bentuknya apa Bu? Teh atau bentuk kayak susu, bentuknya apa namanya teh juga sudah pernah. Terus kayak dia jadi dicampur sama coklat, jadi kayak susu, tapi ya itu dari herbal gitu. Oh, oke. Kemudian obat herbal tadi kan ada dua ya Bu ya, ada yang ilegal, kemudian ada yang legal. Nah, yang ilegal itu yaitu produk herbal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM atau mengandung bahan berbahaya yang disembunyikan oleh produsen. Nah, yang obat herbal Ibu minum itu ada nggak BPOM? Oh, nggak lihat ya, nanti coba ya. Masih ada? Sekarang Ada udah lama soalnya. Oh, udah lama. Nanti kalau misalnya nih Ibu mau minum lagi obat herbal, siapa tahu nanti ditawarin oleh tetangga atau saudaranya, dipastikan dulu itu ada BPOM-nya enggak. Takutnya tidak ada BPOM-nya, itu yang berbahaya. Kemudian dia tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa yang jelas. Jadi di kemasannya itu tidak ada komposisinya, bahan-bahan apa saja yang dicampurkan di dalam situ. Kemudian tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kalau Ibu kan biasanya pasti nih lihat kalau kita beli di Indomaret, beli makanan aja pasti kita lihat nih tanggal kadaluarsanya, kemudian kita lihat komposisinya. Nah, kalau yang ilegal itu tidak tercantum di situ. Kemudian dia diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara cepat, atau tadi kalau Ibu minum untuk penggemuk badan tadi, dia pasti dibilang dalam waktu 1 bulan akan menaikkan BB misalnya 3 bulan. Nah, itu klaimnya terlalu berlebihan. Sedangkan kan kalau iya, karena kan kalau kita mau menaikkan berat badan itu harusnya kita konsultasi saja ke dokter atau ke ahli gizi. Nah, di puskesmas itu kan ada ahli gizi, bisa nanti dikonsultasikan. Ya, nanti bisa Ibu konsultasi dengan ahli gizi. Kemudian dia dijual secara daring dengan testimoni yang berlebihan dan harga yang tidak wajar. Tadi kan Ibu belinya di Shopee ya. Nah, itu dijual, yang disebut tadi dijual secara daring. Kemudian yang testimoninya berlebihan tadi kayak dia menaikkan BB dalam waktu 3 bulan itu misal 5 kilo, 3 kilo, itu sudah terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian kenapa sih kita harus selektif dalam memilih obat-obat yang tadi yang kita lihat ada BPOM-nya, kemudian ada tanggal kadaluarsanya, karena itu nanti ada efek sampingnya untuk tubuh kalau kita konsumsi dalam waktu yang lama, yaitu kerusakan hati dan ginjal akibat racun dari bahan kimia yang tersembunyi. Ya, jadi kalau sudah terlalu lama Ibu konsumsi, nanti malah menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian ada gangguan pencernaan, mual atau alergi. Mungkin kan Ibu yang dirasakan sekarang mual seperti itu, bisa jadi itu efek dari obat yang Ibu minum. Iya, kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat dari dokter. Misalnya nih, Ibu dari ke dokter dapat resep, dapat obat, kemudian Ibu minum berbarengan dengan obat herbal yang Ibu beli tadi, itu nanti bisa berbahaya karena dia bisa menurunkan konsentrasi obat yang dari dokter seperti itu. Kemudian ya resiko ketergantungan.
Jadi dia bikin kita candu ketergantungan kalau nggak diminum, misalnya nggak enak. Misalnya nih ibu minum obat yang herbal yang tadi, biasanya kalau habis diminum makannya jadi banyak, kalau tidak diminum nggak ada nafsu makan. Nah itu namanya ketergantungan seperti itu. Iya. Nah itu dampak-dampaknya ya. Kemudian apa sih langkah-langkahnya biar bisa kita beli obat herbal itu yang aman? Kita periksa tadi BPOM-nya harus dicek, ada tidak itu harus dicek di 001. Kemudian ada nggak tanggal kadaluarsanya tadi. Kemudian beli di toko resmi, bisa juga ibu ke apotek. Coba ditanya apotek, misalnya ada nggak nih obat herbal yang bisa untuk menaikkan berat badan. Nah, jadi itu lebih aman. Kemudian ibu bisa juga konsultasikan. Kan tadi sudah beli nih, sudah ada di rumah. Kalau memang masih ada, boleh pas ibu berobat ke sini, ibu bawa tuh, bisa dikonsultasikan dengan apoteker atau dengan dokter. Jadi ibu lihat, dokter saya tuh sebenarnya konsumsi obat ini, mungkin saja itu ada efek sampingnya dengan penyakit ibu yang sekarang, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ibu? Jadi kita harus ke dokter ya kalau mau konsultasi ke ahli gizi tadi ya, nggak bisa Iya. asal beli obat herbal yang Betul, sembarangan. kalau memang ibu niatnya mau naikkan BB, silahkan konsultasi saja ke dokter atau dengan ahli gizi. Itu Puskesmas gratis bu. gratis. Kalau nanti pas ibu berobat nanti bisa ketemu ahli gizi, bisa ketemu dokter. Sudah. Besok mungkin saya kesini lagi mau ketemu sama ahli gizinya. Oh iya, siap, boleh ibu. Begitu ya bu ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Ya, ayo. Makasih ya. Sama-sama ibu. Kak.